Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Jaga Rakyat, jaringan gerakan rakyat Buol. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Halo Tatan Danio. Kembali lagi bersama kita orang di sini di Jaga Rakyat. Malam hari ini kita orang lagi di Lengkung Coffee. Anjay, Lengkung Coffee. Tepatnya di Leok 2 Jalur 2. Dan malam hari ini saya sedang lagi ngopi bersama salah satu konten kreator Buol, Kak Rudy Loi atau akrab disapa Bung Rudy Loi. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kantong sehat Bung ya? Aman. Aman ya? Berarti masih sejahtera ya? Di tengah-tengah efisiensi begini. Insya Allah tetap terkendali. Tadi malam itu kita orang sudah laksanakan live ya. Live dengan tema Buol di persimpangan jalan. Dan alhamdulillah itu kemarin rame Bung. Kalau Kak Rudy live tadi malam itu, Kak Rudy lihat bagaimana situasi di live tadi malam? Ya, kalau dari aspek viewers, biasanya kalau kita live di momen-momen biasa, itu paling tinggi followersnya, viewersnya ya sejumlah yang ada di dalam Komal. Tapi Tidak kemudian banyak, ya tidak banyak. Tapi kemudian tadi malam dengan live memiliki tema yang cukup mungkin kita pikir itu istimewa ya. Untuk lokalan Buol, ledakan viewersnya luar biasa. Jadi sedikit saya review sedikit ya, Bung ya. Jadi tadi malam itu ada beberapa pembahasan. Salah satu garis besarnya itu yang dibahas adalah evaluasi kinerja Bupati Buol, Bung. Jadi yang pertama itu yang disoroti teman-teman itu paling banyak di komentar itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, menurut Kak Rudy ini sebagai refleksi kita, menurut pandangan Kak Rudy, lapangan pekerjaan di Buol ini bagaimana kondisinya? Apakah ada atau tidak ada atau kurang atau bagaimana? Kalau menurut dari Bung Rudy sendiri? Ya, untuk lapangan pekerjaan kita tahu bersama bahwa Buol dari tahun ke tahun Buol masih dalam krisis lapangan pekerjaan. Artinya banyak lulusan-lulusan sarjana yang lebih memilih merantau keluar daerah ketimbang mau mengabdikan diri di dalam daerah. Mungkin ini salah satu faktor penyebabnya keterbatasan akses lapangan pekerjaan di Buol. Oke. Kan keluhannya teman-teman ini kan dari dulu sebenarnya ini Bung, masalah lapangan pekerjaan. Makanya kalau menurut laporan Kapolres Buol itu hampir setiap tahun itu kurang lebih 3-4 ribu orang keluar dari Buol untuk cari kerja. Ada yang merantau ke Morowali, ada yang ke Kalimantan. Seperti itu. Ya, namun kan di rezim Nagabonar saat ini ekspektasi masyarakat terhadap tumbuhnya lapangan pekerjaan di Buol itu sangat tinggi. Apalagi kemudian di masa kampanye proses pemenangan Nagabonar itu menjadi salah satu isu sentral oleh pasangan Nagabonar. Ya, betul. Sehingga memang wajar kalau kemudian masyarakat Buol memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan Nagabonar agar mampu menghadirkan lapangan pekerjaan di Buol. Betul sekali, Bung. Dan kita lihat tadi malam ya, kita sedikit review juga beberapa program Nagabonar ini. Mulai dari bandara, kemudian rembuk budaya yang harusnya bisa menghasilkan dana adat itu juga belum terwujud. Kemudian ada juga program pendidikan kampus PSDKU Untat itu yang sebenarnya yang menjadi harapannya teman-teman mahasiswa itu adalah dibukanya kampus itu dalam bentuk yang reguler. Nah, tapi hari ini itu yang keluar adalah sistem RPL. Nah, makanya itu yang jadi keresahannya teman-teman juga. Teman-teman mahasiswa ini banyak yang masih kurang puas juga dengan kinerja Bupati hari ini. Oke, Bung, saya lanjut ini. Yang berikutnya itu masalah kemarin kan kita sudah beberapa kali bahas itu masalah surat
edaran penertiban tambang ilegal. Nah, itu kan kita sudah bahas kemarin. Nah, dan kita dapat informasi bahwa Satgas penertiban tambang ilegal ini sudah akan jalan dan surat edarannya sudah masuk ke kecamatan ya, kecamatan dan kepala desa. Nah, itu menurut Bung Rudi sendiri, dalam kacamatanya Bung Rudi, kritiknya Bung Rudi terhadap surat edaran ini bagaimana, Bung? Ya, di beberapa waktu lalu saya sempat menarasikan soal surat edaran melalui media sosial Facebook. Sangat tegas saya menyampaikan bahwa tidak ada kemudian pihak yang mau menolak penertiban tambang ilegal yang memiliki dampak dan resiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Itu pertama. Namun kemudian penting juga bagi kita, bagi pemerintah daerah, melihat lebih jauh ke belakang bahwa selama ini wilayah tambang, usaha tambang menjadi satu-satunya kegiatan alternatif masyarakat. Itu kayaknya dari dulu dah. Iya, itu sudah lama, bertahun-tahun. Usaha tambang menjadi salah satu-satunya alternatif, apalagi untuk masyarakat wilayah Buol yang ada di wilayah Buol Timur. Sehingga keluarnya, terbitnya surat edaran Bupati Buol tentang penertiban pelarangan aktivitas tambang ilegal. Ini perlu pertimbangan tersendiri juga, semestinya oleh pemerintah daerah. Tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat edaran pelarangan aktivitas pertambangan tanpa menyediakan solusi yang selanjutnya. Ketika tambang ditertibkan, kira-kira apa solusi yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menangani pengangguran yang akan menumpuk akibat ditertibkannya tambang ilegal? Ya, sementara itu sudah jadi sumber utama dorang untuk cari nafkah kan? Iya, itu sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat Buol hidup dari hasil-hasil tambang rakyat. Bahkan sebelum Buol jadi kabupaten ya, itu sudah jadi sumber utama penghidupan masyarakat di sana. Iya, itu sangat tepat. Dan yang kami sayangkan, muncul beberapa klarifikasi dari pihak pemerintah, pihak penguasa. Ya kan ada muncul salah satunya media. Pimpinan partai pendukung pengusung Nagabonar melalui cuitannya di salah satu media online bahwa di mana yang dimaksudkan dengan surat edaran penertiban tambang ilegal terhadap aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat. Padahal kan dari aspek hukum, kalau dari aspek hukum, yang namanya aktivitas pertambangan tanpa izin itu adalah ilegal. Entah dia mau menggunakan skop, pacul maupun alat berat, tetap memiliki status yang sama di mata hukum, yaitu ilegal. Betul. Sehingga memang tidak ada diskresi di situ dalam kata ilegal itu. Di surat edaran pun kan sebenarnya itu tujuannya itu secara menyeluruh, tidak dispesifikasi yang hanya yang pakai alat berat. Mestinya bacaan publik begitu, bahwa ini surat edaran diberlakukan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pertambangan. Nah, terus kalau seandainya ini surat edaran penertiban tambang ilegal berlaku, apa kira-kira menurut Bung apa yang akan terjadi ini di teman-teman dan masyarakat penambang di sana di wilayah Palele Barat, Palele? Ya, apa yang akan terjadi? Pertama, akan terjadi penumpukan pengangguran yang lebih panjang. Berikut, ini akan memicu gelombang perlawanan rakyat terhadap pemerintahan. Karena kan kita tahu bahwa ketika isi perut diganggu, masyarakat akan meluapkan kekesalan terhadap kondisi daerah saat ini. Di saat daerah yang lagi tidak jelas arah pembangunannya, kemudian satu-satunya sumber pendapatan masyarakat pun ikut diganggu. Wah, itu pasti mangamu itu orang di sana. Kita tidak bisa memberikan jaminan kalau ini sampai disentuh di urusan-urusan tambang ilegal rakyat, tambang-tambang rakyat yang kemudian mau ditertibkan. Kita tidak bisa memberikan jaminan kalau ini bisa
memberikan suasana yang kondusif. Tapi juga kan kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Ya, berarti yang paling kita khawatirkan adalah ketika diberlakukan ini akan terjadi protes yang protes besar-besaran dari masyarakat di sana, begitu Bung? Kita lihat saja perkembangan di media sosial. Bagaimana reaksi masyarakat ketika mengetahui bahwa surat edaran itu sudah diterbitkan. Oke, siap. Jadi, sebelum kita bahas yang lain, Bung. Kita ini kan lagi kemarin ya sudah bentuk semacam gerakan ya, aliansi gabungan, namanya Jaga Rakyat. Nah, termasuk juga teman-teman kita orang berdua juga tergabung di dalamnya. Nah, boleh mungkin sedikit dijelaskan, Bung, sama teman-teman, Jaga Rakyat itu apa sih? Ya, Jaga Rakyat itu adalah salah satu wadah yang kemudian digagas oleh kawan-kawan aktivis yang diharapkan nantinya ini menjadi jaringan pergerakan rakyat. Jadi Jaga Rakyat adalah jaringan gerakan rakyat yang diharapkan ini mampu menjadi lokomotif perubahan terhadap kondisi buol saat ini. Harapannya wadah ini bisa mewakili semua aspirasi masyarakat, bisa menghimpun semua kekuatan rakyat. Dengan situasi buol saat ini, kalau tidak ada kemudian organ-organ yang mau menjadi penyeimbang, kita akan jauh lebih dalam, jatuh dalam jurang, kira-kira begitu. Oke, ya betul. Dan sekedar informasi juga buat teman-teman bahwa dalam waktu dekat ini Jaga Rakyat akan segera konferensi pers dan akan melakukan advokasi dan evaluasi besar-besaran terhadap pemerintah Kabupaten Bool, begitu ya? Khususnya Bupati Bool, begitu ya, Bung ya? Begitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini, Bung. Selain dari banyaknya masalah yang terjadi di daerah ini, ada satu yang menarik ini kemarin, tadi malam kita sempat diskusi juga. Bung sempat bilang itu kalau misalnya ketika APBD Bool ini mengalami istilahnya disclaimer atau collapse, kalau wartawan bilang APBD Bool berdarah begitu. Kalau misalnya APBD Bool ini terjadi collapse, nah terus Bung sempat bilang itu kita akan kembali ke wilayah Toli-Toli sana. Nah itu bagaimana itu, Bung Rudi? Jadi berkaca dari pengalaman di rezim Amirun Rao 10 tahun lalu, 10 tahun kemarin, salah satu isu yang paling menakutkan yang kemudian ditiupkan oleh jaringan-jaringan rakyat, yaitu kembalinya Kabupaten Bool ke Kabupaten Induk, Kabupaten Toli-Toli. Jika terus-terusan APBD Bool mengalami disclaimer. Namun alhamdulillah selama 10 tahun kepemimpinan Amirudin Rao 3 kali, kalau tidak salah 3 kali, berapa kali pemerintahan pengelolaan APBD Bool mendapatkan WTP. Dalam tanda kutip ya, tidak sedang membandingkan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang lalu. Nah, kita tahu bersama bahwa 2 tahun pemerintahan Nagabonar, menjelang 2 tahun pemerintahan Nagabonar, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Bool. Semua adalah dampak dari tidak sehatnya APBD Bool. Betul. Nah, indikatornya apa? Tidak sehatnya APBD Bool. Ada hutang 21 miliar yang dari tahun 2025. Ini yang kemudian terbawa sampai dengan tahun 2026. Yang mestinya ini sudah dilunasi di tahun 2025. Nah, kalau hutang 21 miliar ini dipaksakan dibayar di APBD tahun 2026, ini akan lebih mempersempit ruang fiskal Kabupaten Bool. Akan menghancurkan APBD Bool. Nah, di sisi lain masih banyak kemudian kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Kalau misalnya begini, Bung, kalau maksudnya mau disederhanakan, ini kondisi APBD-nya kita orang ini kondisinya bagaimana? Maksudnya secara disederhanakan, Bung, biar teman-teman juga mengerti.
Iya, berdasarkan informasi dan data-data yang kita himpun dari berbagai pihak, Kondisi apakah APBD kita ini sudah sangat sakit. Kita bisa pastikan, kacau berarti. Kita bisa pastikan APBD akan kolaps. Sebab sudah di pertengahan tahun berjalannya APBD BUOL tahun 2026, pemerintah daerah belum bisa berbuat apa-apa. Masih banyak kewajiban yang tertunda. Salah satunya ADD, alokasi dana desa, yang semestinya itu menjadi belanja wajib oleh pemerintah daerah, di mana alokasi dana desa, alokasi dana desa itu 10% dari, kalau tidak salah ya, 10% dari dana perimbangan daerah. Iya. Di luar dana DAK. Itu yang wajib dikeluarkan. Iya. Yang wajib ditransfer ke rekening desa. Nah, sampai dengan bulan ini, bulan 6, itu belum dilakukan. Oh, itu belum dibayarkan berarti? Belum dibayarkan. Kan kemarin sempat kita dengar juga berita bahwa 108 desa ini mogok semua, kan itu ada beritanya. Nah, itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Nanti di masa kepemimpinan Naga Bonar baru ada 2 kali aksi yang dilakukan oleh perangkat desa. Betul. Bukan cuma perangkat desa, Bung. Iya, bahkan tenaga kesehatan sendiri juga, mengkonsolidasikan diri, melakukan aksi, menuntut pembayaran THR tahun kemarin. Termasuk dokter spesialis, Bung. Jangan lupa memang itu. banyak masalah yang harus diurai dan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oke, Bung. Dan yang terakhir, Bung. Jadi gini, apa yang Bung takutkan ini sebagai konten kreator kan? Biasa kan selain bahas politik, biasa kan juga jalan-jalan toh. Nah, Bung lihat masalah wisata juga ini. Apa yang Bung khawatirkan masalah wisata dengan termasuk UMKM juga? Kan Bung Rudi juga sering jalan-jalan toh, keliling-keliling ini. Ya, untuk sektor wisata, setiap di momen-momen tertentu seperti Lebaran, kita melihat di media sosial begitu banyak masyarakat, begitu antusiasnya masyarakat melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata. Namun yang pada akhirnya sering terjadi keributan. Kacau. Hampir di semua tempat wisata. Tempat wisata kacau. Baru-baru kan ini sampai di media share itu kasih siapkan ring bebas untuk tarung bebas. Nah, ini salah satu faktor memang belum siapnya pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap objek-objek wisata yang ada. Waduh, parah berarti. Nah, ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Betul sekali, Bang. Oh ya, saya mau mempertegas soal itu tadi. Siap. Soal APBD yang kemudian ketakutannya kita kalau APBD BUOL terus-terusan kolaps, dan kemudian hanya mampu membayarkan gaji pegawai negeri, bisa berpotensi besar kemudian kita dikembalikan ke Kabupaten Induk, Kabupaten Induk. Karena ingat, kita ini Kabupaten Pamekaran, bukan kabupaten yang berdiri secara otomatis. Berdiri sendiri. Kita Kabupaten Pamekaran. Berarti yang paling ditakutkan adalah ketika APBD kolaps ya kita kembali ke toli-toli. Iya, karena pemerintah pusat akan menganggap pemerintah daerah Kabupaten BUOL tidak mampu mengelola APBD. Tidak mampu mengelola APBD. Saya pikir kalau itu kita tidak perlu undang-undang. Kita mau ngapain kalau sudah tidak ada uang? Kacau sekali. Kira-kira daerah mau ngapain kalau sudah tidak ada uang? Betul, Bang. Betul. Parah ya. Jadi ini kalau kita mau bahas satu-satu ini banyak sekali persoalan di daerah, Bung ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu kita orang punya diskusi malam hari ini. Nanti kalau ada kritik dan saran teman-teman silakan komentar saja di bawah ya. Baik, terima kasih Bung Rudi sudah temani saya ngopi di Lengkung Coffee. Coffee. Ya, kebetulan ini baru. Kayaknya ini bagus tempat recommended untuk ngopi ini. Siap. Oke, Bung, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Yo, semoga Jaga Rakyat sukses ya. Menghadirkan saya sebagai pembicara pada malam hari ini. Siap, Bung. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Itu saja kongko kita orang malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan kalau suka di share ya teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.